Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara al-azman wa khassana wa faddalana wa syarrafana بحلول شهر شعبان ورمضان بالعفو والغفران والبشر والرضوان والصلاة والسلام على أول فاتح باب الجنان حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang mulia ini Allah tentukan kita berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam raudhah min riyadhil jannah, di dalam taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita berkumpul untuk berzikir, karena kita berkumpul juga untuk mengenang sejarah mulia anak keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berkumpul untuk menyebut-nyebut dan bersalawat kepada hadratur Rasul junjungan kita Habibuna Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Dan alhamdulillah kita juga diajak untuk mempersiapkan diri kita, untuk mempersiapkan diri kita kedatangan tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang insya Allah membawa keberkahan kepada kita, karena junjungan kita baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum bulan Ramadan masuk, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, dan juga berkahilah kami di bulan Sya'ban. Tapi junjungan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melanjutkan keberkahan itu, melainkan Nabi memohon kepada Allah dengan meminta, ya Allah, sampaikanlah kami masuk di dalam bulan Ramadan. Kok nggak ada keberkahannya Habib? Bulan Rajab Nabi minta keberkahan. Bulan Sya'ban Nabi minta keberkahan. Kok Nabi minta disampaikan nggak pakai berkah lagi? Ketahuilah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, memiliki usia sampai di dalam bulan Ramadan, usia itu adalah usia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang yang tidak menggunakan usianya, kesempatannya dari Allah Subhanahu wa taala yang datang hanya 1 tahun 1 kali. Ada nggak Ramadan tiap bulan? Ini pada diam aja nih.
Kenceng aja apa emang Habib Toha, apa perlu dua arah nih bicaranya? Ya. Bu, kedengeran nih Habib ngomong, Bu? Gak kedengeran kali ya? Hah? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama kita sebelum saya lanjutkan. Hadir bersama kita para tetamu-tetamu kita, nakhussu bidzikir, yang datang dari jauh dari kota Inat, Al-Habib Muhammad bin Abi Bakar Al-Haddar, yang mudah-mudahan keberadaan beliau menjadi sebab juga untuk kita mendapati kelebihan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah datuk-datuk beliau, berkah guru-guru beliau yang sambung menyambung sanad keilmuannya ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang apa sih ini namanya, Manggarai apa? Manggarai Utara. Alhamdulillah, ini kota yang ditinggalin sama beliau, kotanya Fakhrul Wujud. Saya jadi ingat tuh, orang kalau mau tarhib Ramadan, Nabi. Sallu ala Muhammad. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih minta sama Allah untuk disampaikan usia beliau, untuk bisa mendapati keberkahan yang Allah berikan berupa hadiah, yang memang keberkahan itu di dalamnya adalah bulan Ramadan. Segenap para kiai, para habaib, ada Kiai Haji Ahyad Dasuki, Kiai Haji Ahmad Baihaqi, dan juga para habaib yang lain yang mohon maaf tidak lagi kami sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau, serta teriring doa untuk kita semua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah hidup kita, berkah umur kita, amin. Manfaat ilmu kita, amin. Membawa keselamatan kita hidup dunia barzakh sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Tadi Habib katakan kesempatan. Al-Walid almarhum ad-da'i ilallah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, orangnya paling, apa bahasa Betawinya itu, paling ketil sama waktu. Paling apa? Paling ketil sama waktu. Beliau orang yang seingat saya, dari saya mulai kecil bersama Al-Walid itu, orangnya nggak pernah mau buang waktu. Orangnya nggak pernah mau buang waktu. Sama waktu mahal buat beliau. Kenapa? Karena beliau tahu bagaimana Al-Imamul Ghazali. Masya Allah, sediain bangku. Tahu aja pinggang masih sakit. Ustadzin Habib. Boleh duduk. Ibu kelihatan ya Bu ya. Al-Imamul Ghazali mengatakan orang yang memiliki nafas itu harus tahu, karena beliau bilang begini, kullu nafasin min anfasik jauharah la qimata laha. Ini saat ini nih, udah berapa kali kita tarik napas? Ada yang udah pernah ngitung belum? Nggak ada. Sama Habib juga nggak ngitung dari tadi. Kira-kira napas yang udah kita buang bisa kita balikin lagi nggak tuh? Bisa nggak kita balikin lagi? Tuh mahalnya napas dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita nggak punya nih satu Manggarai. Nah, ada yang udah punya belum nih? Satu Manggarai udah dibeli semua belum? Belum ada kan? Yang di rumahnya ada 200 miliar ada nggak? Angkat tangan coba. Nggak ada juga Habib. Kalau misalnya punya 200 miliar nggak datang kemari Habib. Nah, datangnya kemana? Entah ke Paris, jalan-jalan melancong kemana-mana. Alhamdulillah, biar kita nggak punya nih Manggarai sepenuhnya, kita nggak punya duit sampai begitu banyak, alhamdulillah Allah masih memberikan kita sehat walafiat. Allah masih memberikan kita mata untuk kita bisa bersyukur dengan membaca Al-Quran. Allah masih bisa memberikan kita mulut yang bisa keluar itu suara dari mulut kita. Hendaknya kita bersyukur dengan kita berzikir kepada Allah, bersalawat kepada junjungan kita Habibuna Muhammad. Tuh, bersyukur tuh. Kenapa? Imam Ghazali mengatakan apa? Setiap tarikan nafas yang sudah engkau tarik dan engkau keluarkan, itu layaknya intan mutiara permata yang tak ternilai harganya. Kalau Al-Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan apa?
ini hati-hati, khususnya kita anak-anak muda. Ya. Jangan kita nggak suka ngikut sama orang tua-tua kita. Ya. Ini punya orang tua Al-Walid itu, di kamarnya ada Al-Quran. Di kamarnya ada Quran. Nanti di ruang belajarnya, nih Ustadz Ahyat suka masuk nih. Ustadz Ahmad Baihaqi sama Ustadz Ahyat suka masuk ke kamar abah saya. Bener kan Ustadz? Ada ruangan, ada meja. Ada meja, beliau biasa baca, biasa duduk di situ. Di situ ada Al-Quran. Di ruang tamu di depan kamarnya ada Quran. Di tempat beliau ngajar, kursi dan meja ngajarnya ada Quran. Setiap tempat yang ada Al-Qurannya minimal beliau khatamkan 1 kali khataman. Cukup sampai di situ? Enggak. Punya mobil. Ada berapa Walid punya mobil? Setiap mobilnya ada Al-Quran. Setiap mobilnya ada. Dan setiap mobilnya dikhatamkan Al-Quran. Sallu ala Muhammad. Pantas Allah berikan kemuliaan hidup beliau. Pantas Allah berikan kemuliaan, bahkan kemuliaannya lebih daripada kemuliaan yang Allah berikan waktu masa hidupnya. Makin mulia, udah meninggal dunia makin mulia. Contoh kemuliaannya bagaimana Habib? Meninggalnya 2 Jumadil Akhir, dikuburkannya 3 Jumadil Akhir. Dari Jumadil Akhir ke bulan Sya'ban mau Ramadan udah berapa bulan? Pada diem aja deh, nggak apal apa bulan Islam. Udah berapa bulan? Wah diem lagi. Saya mau tanya, orang kalau dibuatin haul setahun sekali, 6 bulan sekali, apa 3 bulan sekali? Kalau buat haul, kita buat orang tua kita setahun sekali, 6 bulan sekali, apa 3 bulan sekali? Setahun sekali, namanya juga haul Habib. Kalau haulnya dimasukkan dalam konteks waktu, maka 1 haul itu adalah hitungan 1 kali dalam 1 tahun. Tapi lihat Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, juga guru-guru kita. Gurunya Kiai Haji Ahmad Baihaqi, Kiai Haji Ahmad Ahyat Dasuki. Lihat Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, bagaimana orang-orang yang berjalan di jalan Allah, orang-orang yang memegang teguh syariat Ahlus Sunnah wal mereka orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada syariat yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad, turun kepada para sahabat, turun kepada para tabi'in, tabi'in, para ulama, sambung menyambung kepada guru-guru mereka. Yang mereka pegang, yang mereka gigit kuat-kuat adalah kebaikan-kebaikan yang memang mereka dapati. Hidup mereka dapati, meninggal mereka dapati. Saya numpang tanya, Habib Munzir dan Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Sayyidil Walid itu datang hidupnya numpang tanya, mulia apa tidak mulia? Mulia apa tidak mulia? Bahkan setelah meninggalnya, setelah wafatnya, makin mulia apa makin gak mulia? Perlu dalil apa lagi kita? Mau cari dalil yang mana lagi kita? Untuk kita tidak mencintai para guru-guru kita, untuk kita tidak mencintai dan mengikuti, berpegang teguh atas jalan apa yang mereka telah tempuh, yang kita telah saksikan. Allah demonstrasikan di hadapan kita bagaimana mereka hidup mulia. Bahkan di barzahnya saat ini kita masih bisa sebut-sebut, yang kalau bukan karena mereka, kira-kira kita ada nggak duduk di sini? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lihat bagaimana
Orang-orang yang berpegang teguh, yakin dengan guru-gurunya, yakin dengan agamanya, yakin dengan syariat yang telah dibawa oleh manusia yang termulia, yang kemuliaannya diberikan oleh Zat yang maha mulia, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala al-Habib, sallu ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tadi tentang bagaimana kita nggak mungkin Habib Munzir, Al-Walid dan guru-guru kita para kiai yang lain, nggak mungkin Allah berikan tempat dari mulai dunia barzah sampai akhirat mereka, begitu mulianya mereka, melainkan mereka pasti menjaga waktu-waktu mereka. Saya nggak pernah dengar Habib Munzir buang-buang waktu, nggak pernah. Saya nggak pernah dengar Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf buang-buang waktu, nggak pernah. Saya nggak pernah melihat dan mendengar apa yang mereka ucapkan dalam berdakwah menjadi tongkat estafet generasi penerus dakwah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam terucap dari lisan mereka. Mereka lelah, mereka capek, bahkan kita masih bisa lihat bagaimana Habib Munzir masih didorong-dorong. Ini mohon maaf, duduknya kurang lebih begini. Betul? Betul. Duduknya kurang lebih begini, pakai kasur rumah sakit. Dengan oksigennya, dengan payahnya turun dari mobil. Begitu juga antum bisa lihat dan memang bisa saksikan karena baru 2 kali kita buat haulnya. Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf dengan usia yang sepuhnya, usia yang lanjutnya, tapi himmahnya, tapi semangatnya, tapi berkorbannya demi menjalankan syariat Nabi besar Muhammad, mengajak umat Islam untuk kembali kepada akidah yang benar, untuk kembali kepada ulama-ulamanya yang ahlus sunnah wal jamaah. Emang enak diteng-teng-teng dari mobil? Taruh di kursi roda, digoyong ke sana. Kalau nanya sama saya belum tentu kuat. Layaknya Al-Habib Munzir, buat saya belum tentu kuat. Saya baru kena syarat kejepit aja udah manja. Ngomong minta bangku. Kenapa? Padahal jangan dikasih bangku, biar bicaranya 10 menit aja. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kita ucapkan selamat datang kepada Al-Walid Da'i ilallah Profesor Dr. Al-Habib Said Aqil Al-Munawwar. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, ilmunya barakah untuk kita. Nggak jadi deh pakai bangkunya. Berdiri aja ya. Saya akan tutup tuh tadi itu nih khusus untuk kita anak-anak muda. Ya. Syekh Abu Bakar bin Salim bilang apa? Man lam yuhafidh 'alal awqat lam yaslam minal afat. Barang siapa orang yang enggak mampu jaga dirinya, jaga waktu yang ada Allah berikan kesempatan berupa nikmat waktu kepada kita, maka beliau katakan lam yaslam minal afat. Orang tersebut enggak akan mampu dan enggak akan selamat untuk bisa menghindari keburukan-keburukan yang ada. Jadi kalau kita udah banyak tahu bagaimana Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, bagaimana Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, bagaimana guru-guru kita yang ada di hadapan kita, mereka benar-benar menjaga waktu-waktu mereka sehingga apa? Waktu itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya nggak pantas kalau memanjangkan lagi kalam karena sudah banyak guru-guru yang hadir. Ya, karena mohon izin juga habis dari sini mesti ke Mangga Besar, habis dari Mangga Besar masih ke daerah PIK, ke bandara. Nggak tahu sampai jam berapa ini. Ya, mudah-mudahan Ramadan kita bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Allah masih memperkenankan untuk kita mendapati Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah,
dalam kemurahan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala yang berkah, yang banyak, yang halal, yang enggak capek-capek ngedapetinnya dan enggak ada siksaan setelahnya yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, kalau boleh Habib cuma mau pesan, menyambut Ramadan bukan berarti menyambut Lebaran. Kalau mau bebenah rumah dari sekarang, mau bebenah pakaian dari sekarang, mau bebenah peralatan sholat dari sekarang. Dan kalau bisa semua yang kita punya nanti ada auditnya di sisi Allah. Nanti kita bakal diaudit nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma pakaian kondangannya doang yang bagus dan mahal. Ini ngerti gak sini saya ngomong nih? Bu, ngerti bu? Kalau kondangan duitnya belanja buat baju kondangan dapat gak 1 juta? Bu, dapat 1 juta. Lipen setip, ngerti gak lipen setip? Lipstick, hitung. Bedak, hitung. Eyeliner, hitung. Blush on, hitung. Buat siapa itu semua? Biar pantas dipandang sama makhluknya Allah. Masuk bulan Ramadan, tarhib mah tarhib, menyambut mah menyambut. Tapi apa? Mau kena 3 bulan udah belel, belum dicuci-cuci, masih dipakai aja buat sholat. Jangan cuma mikirin biar pantas di hadapan dan dilihat sama makhluk Allah, tapi kita juga biar mikir biar pantas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya nggak pernah lihat manusia-manusia yang tadi kita sebut, la Habib Mundir wala Sayyidil Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, sembarangan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketil mereka, waktu ketil, jaga betul. Pakaian, bahasa anak sekarang, outfitnya mereka perhatikan juga. Jangan cuma kita dipandang sama makhluk aja. Biar pantas. Kondangan nggak mungkin kan ada orang pakai kaos oblong? Ada nggak orang kondangan pakai kaos oblong nih yang laki-laki? Masih banyak nggak orang sini sholatnya pakai kaos oblong? La ilaha illallah. Nggak usah ngomong banyak-banyak. Rubah dulu kualitas bagaimana kita menghadap kepada Allah. Rubah dulu kualitas kita agar lebih baik. Bagaimana kita bisa menghadap kepada Allah, menghibadati Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak membuat Allah jadi jealous. Apa jealous tuh? Bukan kesel, jealous. Cemburu. Kenapa? Buat makhluk berjuta-juta kita berani keluarin. Buat di hadapan makhluk kita berani ngeluarin duit. Tapi buat ngadep sama Allah kaos oblong. Wala pakai kopiah. Wala pakai baju yang bagus. Sarung juga ala kadarnya. Buat tidur juga, buat sholat. Bagaimana Allah akan memberikan kepantasan kepada kita kalau kita aja nyembarangin Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini banyak manfaatnya. Ya, mudah-mudahan menjadi nasihat untuk diri Al-Fagir pribadi khususnya dan untuk para hadirin wal hadirat pada umumnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat atas ilmu-ilmu kita, menjadi selamat kita, bahagia dunia barzakh sampai akhirat kita. Mudah-mudahan juga para guru-guru kita yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita di alam barzakhnya saat ini bergembira atas hadirnya kita di tempat yang mulia ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.